Menganalisis dana, pensiun dan dana asuransi. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aini. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Hai, nama saya Andin. Saya di sini sebagai anggota pertama. Hai, nama saya Dea. Di sini saya sebagai anggota kedua. Hai, nama saya Vika. Di sini saya sebagai anggota ketiga. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Aini. Saya di sini sebagai anggota kelompok pertama dan tugas saya di sini adalah menjelaskan hasil penelusuran dari dana pensiun dan dana asuransi. Nah, yang pertama adalah penelusuran informasi produk asuransi dan dana pensiun di Indonesia. Sebelumnya, kita telah membawa dua contoh produk, yaitu antara lain asuransi jiwa unit link atau Prulink investor akun dari Prudential Indonesia yang memiliki produk asuransi yang menggabungkan perlindungan jiwa dan investasi, cocok untuk tujuan jangka panjang seperti dana pensiun, pendidikan anak, atau warisan. Nah, yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. DPLK dan Bank Mandiri memiliki program pensiun yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan, memberikan manfaat pensiun terjamin sesuai iuran, tersedia untuk karyawan dan individu yang ingin mempersiapkan dana pensiun mandiri. Selain dua produk tersebut, berikut adalah contoh lain untuk menambah wawasan. Yang pertama, asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan yang memiliki program asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, memberikan perlindungan kesehatan kompetitif bagi seluruh rakyat Indonesia dan iuran terjangkau dan manfaat yang luas. Nah, yang kedua, dana pensiun memiliki program pensiun pegawai negeri sipil atau PPNS. Program pensiun yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil atau manfaat pensiun yang dijamin oleh negara, sumber dana dari iuran pegawai dan ADPN. Nah, yang kedua adalah perbandingan keunggulan dan kekurangan dari kedua produk, antara lain asuransi jiwa unit link dan DPLK. Masing-masing kedua produk tersebut memiliki tujuan utama, manfaat, fleksibilitas, resiko, potensi hasil, dan biaya. Nah, yang pertama, tujuan utama dari asuransi jiwa unit link yaitu perlindungan jiwa dan investasi, manfaat, santunan kematian, nilai tunai, potensi hasil investasi. Fleksibilitasnya adalah fleksibel dalam memilih jenis investasi dan penarikan dana. Resiko investasi ditanggung pemegang atau polis. Potensi hasil investasi lebih tinggi, biaya lebih tinggi, atau poemi pengelolaan investasi dan lain-lain. Sedangkan DPLK, tujuan utamanya adalah dana pensiun, manfaat pensiun atau bulanan sekaligus potensial hasil investasi. Kurang fleksibel dalam penarikan dana sebelum masa pensiun. Resiko investasi relatif lebih rendah dan terkelola. Potensi hasil investasi lebih rendah dan stabil. Biayanya lebih rendah. Assalamualaikum, saya Dea. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik, saran, dan pendapat tentang dana pensiun dan dana asuransi. Nah, kritiknya yaitu asuransi jiwa unit link cocok bagi individu yang berani mengambil resiko lebih tinggi demi potensi hasil investasi yang lebih besar. Namun, perlu diingat bahwa hasil investasi tidak dijamin dan bisa berfluktuasi. Nah, yang kedua, DPLK cocok bagi individu yang ingin memiliki dana pensiun yang aman dan terjamin. Namun, potensi hasil investasi mungkin tidak sebesar unit link. Nah, kemudian saran dari kami adalah yang pertama, pilihlah produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan Anda. Yang kedua, pelajari dengan seksama dan ketentuan produk sebelum membeli atau berinvestasi. Yang ketiga, konsultasikan dengan ahli keuangan untuk mendapatkan saran yang tepat. Nah, kemudian pendapatnya, satu, pentingnya perlindungan. Asuransi, terutama asuransi kesehatan dan jiwa, sangat penting untuk memberikan perlindungan finansial bagi individu dan keluarga dari risiko-risiko yang tidak terduga seperti sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Nah, yang kedua, investasi jangka panjang.
Dana pensiun merupakan salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan. Dengan berinvestasi secara teratur sejak dini, masyarakat dapat memilih apa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah tidak lagi bekerja. Nah, yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, mengatur dan mengawasi industri asuransi dan dana pensiun, serta memberikan insentif bagi masyarakat yang berinvestasi di produk-produk jangka panjang. Nah, yang keempat, inovasi produk. Perusahaan asuransi dan pengelola dana pensiun perlu terus berinovasi untuk menciptakan produk-produk yang lebih sederhana, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Nah, yang kelima, peningkatan pelayanan. Perusahaan asuransi dan pengelola dana pensiun meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada nasabah, termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta memproses klaim dengan cepat dan efisien. Nah, kesimpulannya adalah asuransi dan dana pensiun merupakan instrumen penting dalam perencanaan keuangan. Namun masyarakat perlu lebih kritis dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Pemerintah dan pelaku industri juga perlu terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperbaiki regulasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andin. Saya di sini akan menjelaskan tentang potensi risiko. Yang pertama, asuransi. Asuransi memiliki risiko pasar atau nilai investasi turun, risiko likuiditas atau sulit dicairkan, risiko inflasi atau nilai manfaat berkurang. Yang kedua, dana pensiun. Dana pensiun memiliki risiko pasar atau nilai investasi turun, risiko inflasi atau nilai manfaat berkurang, risiko gagal bayar atau oleh pengelola. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vika. Di sini saya akan menjelaskan tentang prospek di masa depan. Menurut kelompok kami, dana pensiun memiliki proses yang lebih baik di masa depan. Hal ini didukung oleh peminat, kesabaran masyarakat akan pentingnya persiapan dana pensiun, pembutuhan kelas menengah yang makin besar, kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan distribusi dana efisien. Namun, bukan berarti asuransi tidak memenuhi prospek asuransi. Teruntuk asuransi kesehatan akan tetap dibutuhkan, sering dengan meningkatnya biaya kesehatan. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami, baik asuransi maupun yang efisien memiliki peran penting dalam pelancaran keuangan. Pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan tujuan Anda. Jangan ragu-ragu untuk mencari informasi dan berkonsultasi dengan ahli keuangan sesuai keuangan sebelum memutuskan. Sekian, terima kasih dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Profesor. Dan berkonsultasi dengan ahli keuangan. Dadah.